apa yang terjadi setelah hari V-Day kemarin ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya ucapkan semangat pagi buat Anda semuanya, viewer Indonesia maupun mancanegara, bahwa setelah peringatan hari V-Day kemarin ya, atau semalam, dan di sini kita ketahui bahwa memang itu dilakukan oleh Kortim untuk membuat sebuah perubahan sebenarnya. Perubahan itu tentang apa? Yaitu tentang yang namanya sebuah informasi ya, sebuah informasi yang telah diberikan oleh Kortim sendiri bahwa yang dikumpulkan secara otomatis saat Anda menggunakan layanan VI sendiri. Nah, saat Anda menggunakan layanan kami mengumpulkan informasi tentang penggunaan Anda atas aplikasi yang sudah kami berikan, aktivitas yang Anda lakukan melalui server kami, seperti barang virtual, apa yang Anda pilih untuk dikirim. Beberapa banyak ya yang Anda kirim, jumlah teman yang Anda undang di aplikasi kami, dan itu kami ucapkan terima kasih. Informasi peringkat kami mengumpulkan informasi terkhusus perangkat, seperti model peringkat keras, persis sistem operasi, pengidentifikasi iklan, pengidentifikasi aplikasi unik, pengidentifikasi perangkat unik, jenis browser, bahasa, dan lain sebagainya, termasuk nomor ponsel yang sudah Anda berikan. Nah, jadi teman-teman, informasi lokasi juga saat Anda menggunakan layanan kami dapat mengumpulkan informasi tentang posisi dan lokasi Anda. Dengan persetujuan Anda, kami juga dapat mengumpulkan informasi tentang lokasi akurat Anda menggunakan metode yang mencakup GPS ya, atau GPS. Nah, jaringan nirkabel, menara seluler, titik akses WiFi, dan sensor lainnya seperti giroskop, akselerometer, dan kompas. Nah, jadi semuanya setelah penguncian, dan itu sudah di-shape oleh Kortim sendiri, dan kita semuanya sudah terdeteksi ya teman-teman, sehingga tidak ada lagi yang namanya pembuatan akun palsu dan lain sebagainya. Jadi informasi logistik, kami juga mengumpulkan informasi logistik saat Anda menggunakan situs web yang kami berikan. Informasi tersebut adalah merupakan informasi yang meliputi yaitu menggunakan coki atau teknologi serupa untuk menganalisis tren, mengolah situs web, melacak pergerakan pengguna di sekitar situs web, dan untuk mengumpulkan informasi demografis tentang basis pengguna kami secara keseluruhan. Pengguna dapat mengontrol penggunaan coki di tingkat browser individu. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari kebijakan coki ya teman-teman. Nah, kemudian VI sendiri atau Kortim sendiri menggunakan Google Analytics untuk membantu menawarkan Anda pengalaman pengguna yang optimal. Nah, informasi yang tidak akan pernah dikumpulkan oleh Kortim itu tidak akan pernah meminta Anda untuk membagikan kunci pribadi atau benih dompet atau perasa sandi yang pernah mempercayai siapapun, atau situs apapun yang meminta Anda memasukkan kunci pribadi atau kata sandi kepada semua ya, permintaan melalui jaringan yang bukan dibenarkan oleh pihak Kortim. Nah, dan kemudian untuk mematuhi langkah hukum ya, mematuhi hukum bahwa semua data yang diberikan oleh Kortim ya, itu menurut undang-undang yang berlaku, permintaan yang sah dan proses hukum seperti untuk menanggapi panggilan pengadilan atau pemerintah dari otoritas pemerintah. Jadi semuanya sudah dikunci, yaitu tentang bagaimana rahasia dari yang namanya kita memiliki data pribadi kita untuk diberikan kepada Kortim. Nah, dengan persetujuan ini mereka bisa menggunakan ya semua informasi yang sudah diberikan oleh Fioner sendiri kepada Kortim. Nah, jadi teman-teman, banyak orang-orang ya di luar Amerika sana ya itu menyambut pengguna VI itu menggunakan layanan kami, itu mengoperasikan layanan dari ya misalnya Amerika Serikat. Dan ini lain ya dengan kita yang ada di negara yang bukan di Amerika Serikat, karena memang server mereka ada di Amerika Serikat. Nah, jadi bagaimana informasi kita itu bisa dijamin? Ya, mereka menyimpan informasi dengan mengumpulkan selama ini diperlukan dengan cara relevan, dan kemudian mengunci ya dengan cara yang sangat akurat untuk informasi pribadi kita yang selama ini yang sudah kita berikan. Nah, jadi teman-teman, di V-Day kemarin banyak orang yang memang antusias, baik itu dari Indonesia, dengan cara menghashtag V-Day, kemudian membuat jargon-jargon, dan kemudian membuat foto-foto ya
Dan ini juga berlaku di negara-negara luar. Misalnya di Vietnam, mereka mengadakan pertemuan yang sangat besar sekali dengan mengajukan angka fee itu dengan 314 dolar. Nah, ini bukan ketentuan, tetapi ini adalah permintaan ke depannya, bahwa konsensus di setiap negara itu akan dihargai dengan harga yang sangat fantastis tentunya. Nah, kemudian juga teman-teman, ini adalah langkah yang akan terus dilakukan oleh Kortim sendiri dengan membentuk sebuah ekosistem yang sangat besar, ekosistem yang sangat luar biasa, yaitu Pioneer kedepannya setelah ini akan mendapatkan slot KYC dengan cara sebenarnya ini massal, tetapi mereka akan memberikan dengan cara mengklik mungkin dalam sesi habis pengklikan petir, mereka kemudian mengklik petir yang akan diaktifkan. Nah, jadi secara acak dapat memberitahu, secara acak dapat pemberitahuan yaitu pop up setelah mengetuk tombol penambangan untuk memulai verifikasi identitas KYC. Nah, mungkin nanti di dashboard ketika kita mulai klik yang namanya petir, itu akan dapat aplikasi KYC. Nah, karena permintaan yang sangat tinggi, kita harus segera memulai proses dalam waktu 15 menit untuk memanfaatkan slot KYC ini. Jadi sebelum slot diberikan kepada orang lain, nah nanti 15 menit ketika memang nanti sudah kadaluarsa akan diberikan orang lain, dan kemudian kita akan mendapat slot KYC selanjutnya. Jadi bersiap-siap semuanya. Nah, kemudian jika kamu melewatkan kesempatan ini jangan khawatir ya teman-teman. Semua akan memiliki hak yang sama untuk melakukan slot KYC dan tidak ada lagi pioner yang tertinggal. Nah, jadi bersiap-siaplah buat kita semuanya dalam waktu dari habis hari fee ini kita mendapatkan yang namanya slot KYC untuk mengisi data-data pribadi yang sudah diberi izin oleh pihak Kortim sendiri dan akan mengikat dan mengamankan identitas yang kita berikan. Nah, jadi teman-teman bersiap-siap ketika misalnya klik kemudian ada tanda untuk untuk melakukan KYC, maka segera lakukan dengan segera, dan dimanapun Anda berada siapkan yang namanya identitas tersebut, atau kita bawa semua identitas yang akan kita lakukan pengisian KYC, dan jangan sampai tertinggal ketika waktu itu sudah berlangsung selama 15 menit teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan Anda semuanya mendapat slot KYC, dan setelah sukses KYC kita akan menggunakan koin kita ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan ini sangat menggembirakan bagi kita semuanya.